Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya kalian semua anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pagi ini bersama-sama kita akan belajar tentang keutamaan wudhu. Anak-anak yang dirahmati Allah, wudhu merupakan salah satu cara menyucikan diri dari hadas, dan wudhu juga menjadi salah satu syarat sahnya sholat. Sebagaimana perintah Allah SWT dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu tidak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah. Nah anak-anak, bahkan dari Ibnu Umar mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat yang dikerjakan tanpa bersuci. Nah maka dari itu anak, keutamaan wudhu begitu sangat penting nih ya. Apa saja keutamaan wudhu? Mari kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, diangkat derajatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan atas sesuatu yang dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, menyempurnakan wudhu pada keadaan yang dibenci, seperti pada keadaan yang sangat dingin, banyak berjalan ke masjid dan menunggu sholat berikutnya setelah sholat, maka itulah ribat. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang kedua, diampuni dosa-dosa kita. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, ia berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berwudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu sedemikian, maka diampunkan untuknya dosa-dosa yang telah lalu, dan sholatnya serta jalannya ke masjid adalah sunnah hukumnya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang ketiga, kesalahannya keluar bersama air. Apabila seseorang hamba yang muslim atau mukmin itu berwudu, lalu ia membasuh mukanya, maka keluarlah dari mukanya itu semua kesalahan yang disebabkan ia melihat padanya dengan kedua matanya, dan keluarnya ialah beserta air atau beserta tetesan air yang terakhir. Jikalau ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya itu semua kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya beserta air atau beserta tetesan air yang terakhir. Selanjutnya, apabila ia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah semua kesalahan yang dijalankan oleh kedua kakinya beserta air atau beserta tetesan air yang terakhir, sehingga akhirnya keluarlah ia dalam keadaan suci dari semua dosa. Hadis riwayat Muslim. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu lalu memperbaguskan wudunya, maka keluarlah kesalahan-kesalahannya sehingga keluarnya itu sampai dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Adapun keutamaan yang keempat, wudu adalah perhiasan di surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perhiasan-perhiasan di surga itu sampai dari tubuh seseorang mukmin sesuai dengan anggota yang dicapai oleh wudu. Riwayat Muslim. Adapun keutamaan yang kelima, wajahnya bercahaya pada hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sesungguhnya umatku itu akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajahnya dan amat putih bersih tubuhnya dari sebab bekas-bekasnya berwudu. Maka dari itu barang siapa yang dapat di antara engkau semua hendak memanjangkan cahayanya, maka baiklah ia melakukannya dengan menyempurnakan berwudu itu sesempurna mungkin. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Keutamaan yang keenam, diizinkan masuk surga lewat pintu manapun. Tiada seorang pun dari engkau semua yang berwudu lalu ia menyampaikan, yakni menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan dibukakanlah untuknya pintu surga yang 8 buah banyaknya. Ia diperbolehkan masuk dari pintu manapun juga yang dikehendaki olehnya. Hadis riwayat Muslim, dan masih banyak hadis yang lainnya. Dan keutamaan yang ketujuh, tidurnya dijaga malaikat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba tidur dalam keadaan suci atau berwudu kecuali malaikat akan tidur pada selimutnya untuk menemaninya dan tidak akan meninggalkannya sepanjang malam, kecuali malaikat tersebut berkata, ya Allah, ampunilah hambamu ini karena ia tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Tabrani. Anak-anak yang saya cintai karena Allah, yang terakhir mari kita belajar dengan sahabat Rasulullah, muadzinnya Rasulullah, yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu an, yang mana Rasulullah mengabarkan bahwa Bilal bin Rabah dijamin masuk surga. Yang Rasulullah SAW mengabarkan bahwa suara sendal Bilal terdengar di surga. Padahal waktu itu sahabat Bilal bin Rabah masih hidup di dunia. Nah, apa amal istimewa Bilal, anak-anak? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal, "Hai Bilal, katakanlah amal yang sangat kau pentingkan selama memeluk Islam, karena aku mendengar bunyi sandalmu di hadapanku di surga." Bilal menjawab, tidak ada satu pun amal yang lebih saya utamakan daripada mengerjakan wudu baik ketika malam maupun siang. Kemudian saya mengerjakan sholat setelah wudu semampu saya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, anak-anak, inilah amal rahasia Bilal, yakni menjaga wudu. Setiap kali wudunya batal, Bilal buru-buru mengambil wudu dan kemudian mengerjakan sholat ba'dal wudu semampunya. Rupanya menjaga wudhu dan salat ba'dal wudhu semampunya ini sangat dicintai Allah hingga Bilal pun mendapat jaminan surga. Demikian anak-anak, keutamaan berwudhu atau bersuci. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan kita termotivasi sebagaimana sahabat Nabi Bilal bin Rabah untuk senantiasa menjaga wudhu kita. Setiap kali kita batal, kita juga berusaha untuk berwudhu lagi, menjaga wudhu kita. Semoga kita dimudahkan oleh Allah bisa menjaga wudhu kita, dan ketujuh hal tadi, keutamaan tadi bisa kita dapatkan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.